memperbaiki diri dan menjawab soal atau ujian masalah yang Allah berikan dengan mengkaji Islam secara kafah. Jika kita ingin mencari masalah atau mencari solusi atau mencari jalan keluar dari masalah, lakukan yang yaitu sesuai dengan sunatullah dan kemudian ikhtiar. Sunatullah itu sesuai dengan sunatullahnya masalah itu yang diberikan, dan ikhtiar langit dan ada ikhtiar bumi. Ikhtiar langit dengan duha, tahajud, sedekah, membaca Quran dan lain sebagainya. Kalau ikhtiar buminya bekerja, berobat dan lain-lain. Jangan lupa niatkan ikhtiar karena Allah, tulus dan ridho karenanya. Maksimalkan cara ikhtiarnya sesuai dengan aturan Allah dengan bertakwa, dan kondisikan hati dengan yakin, husnuzon kepada Allah, tawakal, dan pembuktian cinta. Jangan lupa minta ditemani oleh Allah. Segitu Teh catatan saya. Makasih. Ya, terima kasih Bu Dewi. Nah, alhamdulillah. Bu Dewi sudah bergabung bersama kita semua. Insya Allah nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Dewi. Kepada Bu Dewi, saya persilahkan untuk menemani teman-teman kita di sini untuk sesi selanjutnya. Mangga Bu Dewi. Tok, tok, tok. Bu Dewi, ini ada kopi sebentar. Assalamualaikum. Salam, kira dikasih kopi nongol. Kayak dikasih sajen. Bentar, barusan itu saya bingung ini nyari mute apa? Nyalain ininya, unmute-nya di mana gitu. Lagi grogi nih. Ya, sebentar. Udah live belum di FB? Sudah. Udah ya. Ini teman-teman udah siap nih mengkaji pagi ini. Siap. Oh, siap. Siap. Alhamdulillah. Sebentar ya. Ini ada. Saya udah kelihatan belum saya? Belum, Bu. Bentar. Minggu kemarin tuh masih ada. Ini Tayani PR pertanyaan nggak ya? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Bentar. Dibantu doa teman-teman nih biar on videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau Tayani tolong di ini dulu di mute ya. Ya, sebentar. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya? Coba deh, saya pengen lebih semangat lagi teman-teman. Karena ini baru bangun subuh, habis mandi, ya mudah-mudahan udah mandi semua ya. Waktunya menjemput bukan menjemput ya. Kita sekarang insya Allah sedang hadir di di taman surga. Ya, harusnya gimana? Bahagia nggak kalau ada di taman? Ya, lagi. Bahagia. Ya, bahagia. Semangat nggak? Pasti semangat. Ya, bayangkan di taman surga itu kalau sekarang kita merasa segar, pasti taman surga itu lebih segar lagi, jauh ya, melebihi apapun yang bisa kita bayangkan saat ini. Ya. Saya ulangi ya salamnya. Silakan dijawab dengan semangat. Yang paling semangat saya doakan apa Tayani doanya? Naik haji tahun ini. Amin. Saya doakan keluarganya tambah sakinah ya. Amin. Pokoknya doa yang terbaik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Allahu Akbar.
Siapa yang paling kencang ya? Alhamdulillah. Insya Allah diangkat doanya sama malaikat ke langit ya. Amin. Amin. Ya, alhamdulillah teman-teman, kita berbahagia sekali dipertemukan kembali oleh Allah karena rahmatnya, karena karunia-Nya ya, karena kasih sayangnya kita bisa berkumpul lagi walau jarak memisahkan kita ya, tapi kita insya Allah dekat ya via dekat di hati ya, dan dekat dengan Zoom ya, karena kita bertemu di Zoom ini. Ya, insya Allah kita hari ini akan meneruskan kajian kita minggu lalu ya, masih tentang inspiring love ya. Di minggu kemarin kita sudah belajar ya bagaimana terkait dengan ikhtiar. Ikhtiar yang benar insya Allah akan menghantarkan kepada kesabaran. Ya, ini berdasarkan surat An-Nahl ayat 41 dan 42. Jadi, nah sabar ini adalah salah satu cara kita untuk bisa mencari perhatiannya Allah ya, untuk menjadi kekasihnya Allah. Karena seperti yang sudah saya jelaskan di kajian-kajian sebelumnya, tidaklah kehidupan dunia ini sebetulnya hanya sebuah kisah cinta. Ya, kisah cinta antara siapa? Antara kita dengan Rob kita. Bahkan kalau mau lebih detail lagi, ini sebetulnya hidup kita adalah sebuah kisah cinta segitiga. Ya, kenapa kisah cinta segitiga? Jadi ibarat sinetron ya, mungkin sekitar 60 tahun kehidupan kita, itulah panjang sinetronnya. Selama itulah durasi sinetronnya, tema besarnya apa? Tentang cinta. Ya. Subtemanya apa? Cinta segitiga. Nah, kenapa cinta segitiga? Karena antara kita dengan Allah ada satu cinta lagi, yang ada sesuatu ya yang memungkinkan kita melupakan kecintaan kita kepada Allah. Ya. Bahkan kita bisa jatuh cinta kepada sesuatu ini habis-habisan, melebihi cinta kita kepada Allah. Apa itu? Yaitu dunia. Nah, jadi itulah hidup kita. Sebuah kisah cinta segitiga. Kita mau pilih dunia atau pilih Allah. Ketika kita memilih Allah, maka dunia akan menghampiri kita. Tapi ketika kita memilih dunia, bisa jadi dapat atau tidak dunia itu. Tapi yang jelas kita tidak dapat Allah. Ya, kita tidak dapat cintanya Allah. Berarti apa pilihannya? Nah, insya Allah pilihannya sudah pasti lah ya. Kita ingin mencintai Allah. Kita sedang berusaha selangkah demi selangkah, setapak demi setapak untuk menuju ke sana. Karena apa? Karena jalan menuju cintanya Allah itu penuh dengan ujian, penuh dengan tantangan. Ya, saya tidak mau bilang itu hambatan. Kalau tantangan itu kan kita jadi tertantang untuk menghadapinya. Nah, insya Allah ringankan hati kita untuk menuju cintanya itu. Ya. Salah satunya apa? Dengan menjadi orang-orang yang sabar. Kunci sabar apa? Salah satunya adalah ketika berikhtiar, itu ikhtiarnya dengan cara yang benar. Nah, itu insya Allah sudah kita bahas ya di minggu kemarin. Mudah-mudahan teman-teman sudah mulai tadi senang banget juga ya dengar review dari Bu Amel ya. Sudah membagikan ya, sharing apa yang disampaikan minggu kemarin itu ternyata efeknya kan luar biasa. Bisa walaupun mungkin belum 100%, tapi setidaknya hati itu lebih tenang ketika ikhtiarnya juga benar. Terutama lakukan ikhtiarnya itu karena apa? Karena kita sedang membuktikan cinta kepada Allah. Ya, karena Allah lah yang meminta kita untuk berikhtiar. Ya, lakukan ikhtiarnya itu karena sedang membuktikan cinta. Maka ikhtiar apapun, seberat apapun, karena sedang membuktikan cinta, insya Allah itu terasa lebih ringan di hati. Ya. Seperti misalnya teman-teman, udah saya gambarin ya, insya Allah minggu kemarin ya, bagaimana ikhtiar dengan men-setting hati kita bahwa saya sedang membuktikan cinta, maka akan terasa indah. Apalagi memang jika cinta itu sudah betul-betul tumbuh di hati kita kepada Allah. Ya. Ini akan terasa garing kalau cintanya kepada Allah belum tumbuh. Nah, teman-teman sendiri yang bisa menjawab. Ya. Silahkan tengok hatinya, ya. Silahkan tengok kolbunya, ya, di mana letaknya hati, fisudur. Disinilah memang tempatnya setan itu yuwaswisu. Dia akan mempermainkan, ya. Ketika kita akan berusaha mencintai Allah, dia akan mempermainkan. Dia akan melekatkan dunia ini, berusaha melekatkan dunia ini di hati kita, supaya Allah tidak melekat di hati kita. Tidak ada kecintaan, sulit mencintai Allah itu. Ya, nah. Jadi PR kita adalah bagaimana kita jatuh cinta kepada Allah. Sudahkah kita merasakan cinta itu di hati? Kalau belum, nah itu PR banget. Ya. Karena kalau sudah jatuh cinta, maka nanti ketika berikhtiar pun akan ringan. Karena sedang membuktikan cinta. Saya cinta kepada Allah. Mungkin secara lisan, kalau ditanya semua seragam.
Ya, bahkan kaum munafik pun bisa jadi kalau ditanya cinta Allah enggak, dia akan menjawab saya mencintai Allah. Tapi terasa kan rasa cinta itu? Ya, di hati. Itu bisa dijawab oleh masing-masing. Ya. Ciri-ciri orang jatuh cinta kepada Allah sudah kita pernah bahas di tema Inspiring Love awal-awal ya. Seperti apa orang-orang yang mencintai Allah itu, ciri-cirinya bagaimana. Jadi teman-teman yang baru gabung silahkan dibuka aja di Facebook ya. Di situ banyak rekaman-rekaman sebelumnya dengan tema Inspiring Love. Nah, jadi intinya kalau teman-teman ingin ya mencintai Allah, ya kuncinya adalah ya buang jauh-jauh kecintaan kita kepada dunia, kemudian tak kenal itu maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta, tak kenal maka ta'aruf, itu ya. Nah, berarti apa? Kalau ingin kita mencintai Allah, maka kenali Allah. Banyaklah ma'rifatullah, mengenal Allah. Seperti apa Allah itu? Bagaimana Allah itu? Ya, sifat-sifatnya, ya, keadaannya, ya semuanya tentang Allah. Kita kadangkala bertemu dengan seseorang baru pertama kali ketemu, ya bisa jatuh cinta sampai nggak bisa lupa. Kalau bahasa Sundanya kabungbulengan, ya bahasa Indonesianya apa ya? Apa Bu Nur nih yang terlihat di depan saya itu Bu Nur ya. Ada Teriska. Apa bahasa Indonesia kabungbulengan teh? Apa ya? Kepincut kali ya. Gila-gila. Tergila-gila ya, kepincut ya sampai tergila-gila. Ingat dia terus baru pertama kali ketemu ya. Kenapa tergila-gila mungkin ya? Pasti bukan mungkin, pasti ada sesuatu yang membuat kita apa ya? Tadi jatuh cinta tadi, entah mungkin yang kita lihat, yang kita dengar, atau kita rasakan ketika bertemu. Apa itu? Mungkin karena kebaikannya, baik banget ya orang itu gitu ya. Atau mungkin karena perilakunya ya, apalah yang bikin kita itu jatuh cinta sama dia. Atau mungkin karena kita disenyumin, ya Allah senyumnya manis banget, ya Allah senyumnya teduh banget misalnya ya. Atau mungkin kalau kalawan jenis baru pertama ketemu bisa jatuh cinta, ya mungkin karena gantengnya ya, atau mungkin karena mobil mewahnya, karena sekarang ya banyak perempuan materialis itu kan begitu ya. Langsung jatuh cinta lihat mobilnya gitu ya. Nah, jadi cintanya mau mobil sebetulnya. Atau karena kebaikannya yang lain ya. Atau karena kita ngeliat dia pinter banget. Nah, teman-teman sesungguhnya Allah itu maha ya. Kalau kita jatuh cinta sama orang yang ganteng, Allah itu maha indah. Tidakkah kita bisa jatuh cinta kepada yang maha indah? Yang ganteng dikit aja, saya bilang ganteng dikit ya, karena ganteng banyak itu nanti tuh pangeran-pangeran di surga ya, seperti itu. Ganteng dikit aja bisa kabung-bulengan gitu ya. Terus sama Allah yang maha indah, kenapa kita nggak bisa kabung-bulengan? Ya mungkin karena kita belum bisa menjangkau keindahannya Allah itu seperti apa. Kalau sudah bisa menjangkau, pasti jatuh cinta. Atau kita bisa jatuh cinta sama orang yang dermawan, baik banget gitu ya. Pokoknya kalau ketemu orang itu, apapun keperluan kita, pasti terpenuhi. Ya, kita bisa cinta banget sama orang seperti itu. Ya, mencintai orang seperti itu. Tapi teman-teman, Allah itu maha baik, Allah itu maha kaya. Ya, jauh melebihi orang yang tadi bisa bikin kita jatuh cinta tadi. Kenapa tidak jatuh cinta kepada Allah? Bisa jadi karena kita belum menjangkau bahwa kemahabaikannya Allah, kemahakayaannya Allah gitu ya. Sekedar mungkin selama ini sekedar tahu aja, oh Allah tuh maha baik, maha kaya, ya udah. Nah, beda ya antara kita menjangkau betul-betul sampai memahami hakikat bagaimana baiknya Allah, bagaimana indahnya Allah, bagaimana apalagi tuh. Dan Allah bukan tidak hanya pintar, tapi Allah itu maha berilmu gitu ya. Nah, kenapa? Maka tugas kita adalah supaya bisa mencintai Allah, kenali Allah. Ya, sampai kita bisa menjangkau hakikatnya. Ya. Seperti apa sih mahanya itu? Ya. Maka insya Allah titik itulah kita bisa jatuh cinta. Ya, kenali Allah itu nggak susah-susah kok. Ya. Misalnya tadi ya, Teh Yani nawarin kopi walaupun masih hoax ya. Gitu. Kenali Allah dari kopinya kita. Gitu ya. Coba gimana cara kenalinya? Sampai menemukan bahwa ini adalah sayangnya Allah, ini adalah cintanya Allah untuk saya. Kenali ketika melihat wajah teman kita yang mungkin menurut kita menyebalkan gitu ya, lagi gemes banget sama teman kita itu, tapi kenali Allah di situ. Ya, gimana cara mengenalinya? Atau ketika ketemu dengan orang yang menzalimi kita, kenali dia di situ. Ya,
bisa dengan berbagai hal mengenalinya. Mengenali Allah lewat orang-orang yang Allah hadirkan, lewat keadaan-keadaan yang Allah hadirkan. Kita bisa begitu mengenali Allah dari situ. Mudah sekali, asal kita mau. Ya. Ma'rifatullah. Nah itu teman-teman. Jadi kalau sudah jatuh cinta, insya Allah ketika kita berikhtiar, maka ikhtiarnya pun dalam rangka membuktikan cinta. Karena Allah, karena kekasih sayang memerintahkan saya berikhtiar. Ya, maka saya buktikan cinta saya itu dengan melakukan ikhtiar yang benar, ya. Ikhtiar yang diridhoinya, ikhtiar yang semata-mata niatnya dan caranya itu karena memang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di poin hari ini saya memperdalam sedikit tentang berbaik sangka, ya teman-teman. Berbaik sangka ketika berikhtiar, ya, karena seringkali ya walaupun kita sudah minta ditemani sama Allah, gagal ikhtiarnya. Karena berarti yang pentingnya di sini adalah memahami dan berbaik sangka kepada Allah. Kegagalan dalam berikhtiar bukan berarti Allah tidak menolong kita. Justru pada saat itu bisa jadi sedang ditolong. Atau bahkan Allah sedang menghindarkan kita dari musibah yang jauh lebih besar lagi. Ya. Perlu teman-teman pahami bahwa keadaan kita saat ini, apapun kondisinya, senang, sulit, mungkin yang paling bikin beban itu kondisi sulit ya. Dengan adanya corona, ya resesi ekonomi, ya mungkin pasti banyak yang kena dampak ya. Dampak kita bagaimana kita melihat perceraian itu meningkat ketika pandemi. Ya walaupun orang hamil juga ya, ibu hamil juga meningkat katanya ya sejak pandemi itu. Ya karena banyak di rumah gitu. Itu mungkin efek positifnya. Tapi bisa jadi itu juga jadi negatif gitu ya. Hamil pada suami baru di PHK, udah jadi pertengkaran itu bisa jadi ya. Atau mungkin minta digugurkan dan seterusnya. Nah, itu jadi masalah dan masalah. Kesempitan hidup saat ini bisa jadi sebetulnya Allah karena sedang menghindarkan kita dari masalah yang jauh lebih besar lagi. Contohnya apa? Contohnya, ya kalau ini yang rajin kajian subuh, saya pernah memberi contoh kayaknya ya di sini. Tentang kembali ke kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Ya, teman-teman, coba saya pengen tanya. Kan teman-teman tahu ya kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus itu ketika beliau menyadari kesalahannya, nah di poin sebelumnya kan kita belajar ya, bahwa ketika kita dapat masalah, baca pesan cintanya. Apa pesan cintanya itu? Pasti kemungkinan besar karena kita ada dosa. Ya, ada dosa. Di dalam surat Asy-Syura ayat 30, ya Allah berfirman bahwa tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian, ya, kecuali karena kesalahan kalian sendiri, karena dosa-dosa kalian sendiri. Ya. Kecuali ini tidak berlaku untuk para nabi ya. Untuk para nabi, insya Allah itu pasti ujian. Kalau mereka dapat masalah dan musibah, itu pasti kena ujian. Kalau kita, apalah kita ya, nabi bukan. Ya. Kemungkinan besar karena dosa-dosa kita. Nah, sehingga ketika kita mendapat masalah, dan masalah itu karena dosa, maka solusi yang langkah pertama apa? Bertobat. Nah, Nabi Yunus melakukan itu. Nabi Yunus bikin kesalahan memang kalau Nabi Yunus ya, tapi langsung Allah tegur gitu ya, langsung Allah tegur. Ya apa kesalahannya? Marah-marah. Ya padahal kalau dibilang wajar ya. Nabi Yunus udah sabar puluhan tahun. Kalau dalam riwayat ada yang mengatakan 40 tahun sabar, nasehatin, dihina, ditolak, dicuekin, mungkin ya dijudesin sama umatnya. Sabar 40 tahun. Sekali marah langsung ditegur keras sama Allah. Ya, ditelan ikan paus. Nah, teman-teman sudah sabar berapa tahun? Dan marahnya berapa banyak? Ya. Kayaknya kita mau overdosisnya bukan sabarnya ya gitu, tapi marahnya itu marah-marah. Maka wajar kalau Allah kasih masalah-masalah, musibah-musibah, mungkin karena kemarahan-kemarahan kita itu. Karena marah itu sebetulnya haknya Allah. Ya. Nah, kemudian maka ketika Nabi Yunus, ya kita belajar dari Nabi Yunus, ketika beliau sudah bertobat, ya tobatnya dengan mengucapkan apa? La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, sesungguhnya maha suci Engkau, ya Engkau itu maha suci. Berarti suci dari memberikan keburukan, memberikan kejelekan dan lain-lain kepada hambanya. Ini kuntu minaz zalimin, sesungguhnya akulah yang zalim, akulah yang menyebabkan masalah ini datang. Ini adalah kalimat taubat, kalimat penyesalan kepada Allah. Ya, karena tanpa sadar sudah mengambil selendangnya Allah, yaitu apa? Marah. Ya, karena marah itu haknya Allah. Nah, jadi banyak beristighfar teman-teman. Nah, cuma permasalahannya teman-teman, ketika Nabi Yunus sudah menyadari kesalahannya, beristighfar, yaitu ya, berdoa tadi la ilaha illa anta, apakah Allah langsung menolong beliau keluar dari masalah? Langsung tidak? Tidak ya.
Nah, boleh saya tanya deh sama teman-teman. Silahkan dibuka mic-nya. Kecuali alumni ya. Kalau alumni MSH kayaknya nggak boleh menjawab nih. Udah tahu jawabannya. Silahkan teman-teman dibuka mic-nya. Saya mau nanya nih sama teman-teman. Kira-kira Nabi Yunus itu tidak langsung ditolong Allah, kenapa? Ya, kenapa ketika terus bertobat, tolong tidak langsung dikeluarkan dari perut ikan? Kira-kira kenapa teman-teman? Kan masih di laut, tenggelam. Nah, iya ini alumni nih. Dia tadi ngekaci kata saya juga. Oh, bukan ya? Iya, nggak apa-apa. Ya, Masya Allah memang seperti itu ya. Jadi belum tepat waktunya saat itu dikabul. Kenapa? Karena Allah sedang hindarkan dari masalah yang jauh lebih besar lagi. Apa? Yaitu karena kalau langsung dikeluarkan dari perut ikan, beliau masih di dalam laut, di dasar samudera. Ya. Ikannya itu butuh waktu naik ke atas. Ya, sampai pada titik akhirnya dikeluarkan. Sekian hari lah kalau Nabi Yunus ya. Dan dikeluarkan dalam kondisi memang sakit. Nabi Yunus itu sakit ya, pakaiannya compang-camping ya, dan seterusnya. Nah, kemudian itulah teman-teman yang harus kita lakukan ketika kita ya dalam ikhtiar masih gagal, nasihatin anak masih gagal, memperbaiki hubungan dengan orang-orang terdekat masih gagal gitu ya. Apa masih gagal, pengen hafalan Quran masih gagal, pengen punya rumah masih gagal, bisnis masih gagal, apa masih gagal, berbaik sangka sama Allah ya, karena bisa jadi sedang Allah hindarkan dari musibah lebih besar ya. Bisa jadi kalau kita misalnya bisnisnya sukses, kita lupa sama Allah. Allah tahu mungkin ya, kalau kita bisnisnya sukses nanti jadi korun. Nah, Allah tuh nggak pengen. Nah, jadi bisa jadi digagalkannya seumur hidup kalau kayak gitu ya. Makanya penting berbaik sangka. Pasti yang Allah tetapkan itu baik ya, pasti ini baik walaupun kita tidak tahu ya hakikat kebaikannya apa. Berbaik sangka aja sama Allah, karena kata Allah apa, bisa jadi sesuatu yang kita anggap buruk sebetulnya baik banget buat kita ya. Ini biasanya kita dapatnya apa, setelah berlalu ya, baru kita bilang iya ya, coba saya dulu nggak begitu, sekarang saya nggak begini gitu ya. Nah, itulah manusia gitu. Nah, atau yang kita anggap baik bisa jadi buruk banget buat kita ya. Nah, itu seperti itu teman-teman. Jadi berbaik sangka kepada Allah itu sangat penting. Kemudian bagaimana kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika terjebak ya, terjebak di depan Laut Merah, di belakang Firaun dan pasukannya. Ya, ini Masya Allah ada peserta terkecil nih, berapa tahun nih, Tani ya. Dia doa. Ya. Jadi dalam kondisi terjepit ya, di depan Laut Merah, belakang Firaun dan pasukannya siap membunuh. Nah, umatnya Nabi Musa saat itu yang ikut berlari ya, karena sedang dikejar-kejar, mereka udah mulai panik gitu. Tapi Nabi Musa apa, berbaik sangka ya, berbaik sangka kepada Allah, tetap tenang ya, berbaik sangka, dan akhirnya Allah turunkan pertolongannya, yaitu dengan cara ternyata dekat ya pertolongan Allah itu. Qorib, apa? Dengan tongkatnya yang selama bertahun-tahun itu sudah dipegang-pegang beliau dari dulu. Ya. Sebelum masalah beliau datang, sudah ada pertolongan Allah, sudah Allah siapkan, itu lewat tongkatnya. Ya, terbuka. Siapa yang mengira? Ya, bisa seperti itu, bisa terbuka itu laut itu, terbelah. Gitu ya. Mungkin nggak saat ini Allah membelah laut juga untuk kita? Mungkin nggak? Mungkin. Ya, pasti bisa. Kalau Allah mau, kalau Allah berkehendak. Yang jelas kitanya berbaik sangka nggak sama Allah, karena Allah itu tergantung zon hambanya. Ya. Berbaik sangkalah kita ketika anak kita ya belum berhasil kita nasihati, belum waktunya mungkin, lagi diproses sama Allah. Makanya dari sisi ikhtiar kita jangan monoton ikhtiarnya. Evaluasi lagi nih, caranya sudah benar belum ikhtiarnya. Ya. Jangan bilang misalnya nih mau nasihatin anak sholat ya, dari dulu ayo nak wajib sholat itu, ayo wajib sholat itu, nanti masuk neraka, ayo, terus aja gitu bertahun-tahun begitu. Kira-kira anak jadi paham nggak kalau terus-terusan nasihatnya seperti itu? Kasih kalimat-kalimat lain ya. Dan kalau sebaiknya ya kalimatnya jangan kalimat ancaman
Ya, karena ada anak-anak akhirnya, ayo jangan begini nanti Allah marah. Ih, kok Allah tuh marah-marah terus gitu ya. Allah kok kayak Angry Bird katanya ya. Kan jadi marah. Akhirnya kita mempersepsikan ke anak, bisa jadi anak jadi benci sama Allah bukannya cinta. Nah itu kesalahan. Jadi bisa jadi itu tadi anak misalnya belum solih-solih nih, ya belum berhasil kita berbaik sangka sama Allah. Bisa jadi karena sebetulnya masalahnya itu bukan anak tapi kita, ya. Kita sedang Allah hindarkan, ya. Mungkin karena jadi anaknya ketika anaknya belum solih, kita kan jadinya fokus ke anak, betul nggak? Fokus solusi ke anak. Bisa jadi tuh kalau anaknya langsung solih, kita jadi fokus sama yang lain ya. Fokusnya apa? Buka-bukain status orang, kepoin status orang, kepoin apa namanya itu aplikasi-aplikasi jualan. Akhirnya apa? Belanja melulu gitu ya dan seterusnya. Bisa jadi lalai, lupa, oh ini udah waktunya sholat dan seterusnya. Tapi kan ketika dikasih masalah terus, jadi dekat terus sama Allah. Jadi berbaik sangka aja terus sama Allah. Bagian kalau anaknya belum balik, ya tenang aja gitu ya. Kenapa panik ya? Tugas kita adalah terus berikhtiar, cari cara yang tepat, jangan monoton. Cari cara lain. Kita udah bahas ya, menakar ikhtiar kita. Kalau tahu belum mempan, maka jangan pakai yang itu terus caranya. Cara lain. Ya, yang jelas caranya yang diridhoi Allah. Itu teman-teman. Karena bisa jadi kita punya anak 2, punya anak 3, punya anak 4, caranya berbeda-beda. Ya, caranya berbeda-beda. Nah, seperti itu. Jadi berbaik sangka kepada Allah itu penting sekali dalam kita berikhtiar. Nah, ini dari sisi yang lain ya. Jadi kenapa penting berbaik sangka? Tadi kan Allah tergantung zon hambanya. Ya. Berarti tergantung pikiran hambanya. Ya. Pikiran itu akan mempengaruhi perasaan. Ya, akan mempengaruhi perasaan. Jadi, nah ini contohnya. Mungkin ada yang pernah hadir ya, saya waktu itu ngisi di forum lain ya tentang husnuzon. Teman-teman, nah saya tadi poinnya adalah pikiran mempengaruhi perasaan. Teman-teman, kalau teman-teman lihat ini, apa yang teman-teman pikirkan? Saya tanya yang teman-teman pikirkan, apa? Melihat gambar ini. Oke, apa lagi? Keindahan alam. Keindahan alam. Nah, setelah berpikir begitu, ada yang dirasain nggak? Apa perasaan teman-teman? Takjub. Selain takjub, kayaknya sejuk ya di situ, adem, dingin gitu ya, damai gitu ya. Nah, menenangkan. Karena berpikirnya apa? Positif. Tapi kalau sejak awal mikirnya itu es, dingin banget gitu ya, nanti beku. Nah, akhirnya terasanya perasaannya apa? Negatif nggak? Nggak mau ke situ, nggak mau ke situ. Nanti aku mati kedinginan. Nah, jadi menjauh. Nah, pikiran mempengaruhi perasaan. Kalau ini gimana? Apa yang teman-teman pikirkan dengan melihat ini? Apa yang terpikir ketika melihat gambar ini? Tenang, sore. Nah, gitu itu ya, perasaan. Kalau tenang itu udah ke perasaan. Nah, kenapa teman-teman lihatnya tenang? Berarti kan ada yang dipikirkan sebelumnya. Apa? Apa yang dipikirkan dari gambar? Kayak sunyi begitu. Sepi gitu. Iya, gitu. Jauh dari kebisingan, ya. Sepi gitu. Yang terdengar mungkin suara burung, ya, suara air, desiran angin, yang gitu. Sehingga rasanya nyaman. Karena pikirannya sejak awal positif. Coba kalau pikirannya begini, itu danau pasti dalam banget. Aku kan nggak bisa berenang. Iya, aku nggak mau deket-deket situ. Akhirnya perasaannya apa? Takut. Betul nggak? Gitu ya. Nah, jadi pikiran mempengaruhi perasaan. Begitu juga dengan berbaik sangka, teman-teman. Kalau sejak awal kita berbaik sangka kepada Allah, pikiran kita, maka akan mempengaruhi perasaan. Kira-kira jadi tenang nggak perasaannya kalau berbaik sangka kepada Allah? Jadi gusar nggak kita? Nggak akan gusar. Kalau ketika kita nggak berhasil, nggak akan khawatir. Kok saya jualan gagal melulu ya? Terus besok makan apa? Nah, itu udah berburuk sangka kepada Allah. Ya. Maka perasaannya juga jadi nggak tenang. Saya kasih contoh lagi. Nah, kalau lihat ini gimana? Pikiran dulu. Apa yang teman-teman pikirkan ketika melihat ini? Wow, gitu ya. Terus perasaannya apa?
Sebetulnya kalau wow itu sudah perasaan loh. Ya. Wow itu udah perasaan. Ya, kan kalau dipikirkan mungkin apa? Pohon-pohonnya hijaunya segar banget ya. Airnya mengalir begitu deras sampai warnanya biru gitu. Kebayang apa perasaannya? Seger. Ya. Wow, itu udah perasaan. Coba kalau pikirannya negatif gimana? Terkena arusnya. Nah, gitu ya. Arusnya deras. Terseret Terus misalnya, terus itu kan ada kursi sofa gitu ya. Mungkin ini tuh gambaran di hotel gitu ya. Kalau pikirannya hotel mahal, akhirnya apa? Ya males lah, ngapain mikirin itu gitu ya gitu. Aku nggak bisa bayar kok, hotelnya mahal gitu dan seterusnya. Udah pikir perasaannya juga jadi negatif. Itu mau buat orang-orang kaya doang. Nah udah gitu. Nah, jadi negatif. Nah kalau lihat ini gimana? Pikirannya, apa yang teman-teman pikirkan ketika lihat ini? Sedih, sakit. Nah kalau sedih, sakit sudah perasaan. Kenapa perasaan itu muncul? Karena ada yang kita pikirkan. Apa yang dipikirkan melihat ini? Kesengsaraan. Iya. Terus? Kelaparan. Susah. Nah, kelaparan. Bencana. Ya. Dan seterusnya. Berarti apa yang kita rasa? Memang negatif akhirnya gitu ya. Kita sedih ya melihat hal seperti itu. Tapi bisa jadi positif ketika melihat ini ya misalnya. Ini adalah ketika misalnya saya berpikir begini. Kondisi begini sangat banyak. Tentu ada yang salah dalam tata kelola kehidupan saat ini. Ya, tata kelola kehidupan saat ini pasti salah. Nah, akhirnya kita mengantarkan kita apa? Kita bisa muncul, positif. Ya, kita mungkin jadi bisa bersyukur ya. Oh, saya nggak gitu. Masih bersyukur, berarti rasa syukur itu munculnya akhirnya apa? Karena saya bersyukur, saya begini, saya pengen orang lain tuh yang di ini pun merasakan rasa yang saya rasain ini. Sehingga mendorong apa? Akhirnya mendorong kita itu untuk melakukan sesuatu untuk mereka. Ya, karena memang nanti pikiran mempengaruhi perasaan dan akhirnya melahirkan tingkah laku. Gitu. Kalau perasaannya positif, ya tingkah lakunya pasti positif. Tapi kalau perasaan negatif, tingkah lakunya juga negatif. Bisa jadi loh ada orang melihat gini, ih menjijikkan, aku nggak mau jauh-jauh sama mereka. Kan gitu akhirnya ya. Jijik, ngapain ngurusin mereka? Udah pusing lah, jangan ngurusin orang lain, ngurusin diri sendiri aja udah pusing. Nah, begitu ya, ada yang begitu pikirannya. Tapi ada juga karena kasihan akhirnya mendorong kita untuk melakukan yang terbaik untuk mereka. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi penting sekali pikiran positif ya. Jadi berbaik sangka ya, pikiran positif itu penting sekali karena perasaan kita. Dan perasaan kita ya setelah itu pikir dan rasakan akan mengantarkan perbuatan. Nah, perbuatannya tergantung nanti pikirannya positif, perasaannya positif, perbuatannya positif. Tapi kalau pikiran negatif, nah jadi kan kita lihat fakta tadi ya. Ini kenapa feedback ya Tayani? Kalau di saya tuh mantul-mantul, nggak tahu di teman-teman. Boleh teman-teman, maaf di off-kan dulu lagi mungkin mic-nya ya. Makasih yang sudah ikut menjawab. Nah, jadi kesimpulannya tadi adalah dibantu Tayani aja di mute. Ya. Nah, kesimpulannya adalah ketika kita melihat fakta tadi ya, fakta di sekeliling kita, gambar-gambar tadi kan mewakili fakta di sekeliling kita lah. Jadi kalau kita berpikirnya positif, maka akan mengatakan perasaan positif. Setelah itu, pasti meresponnya positif. Ya, dan hasilnya pasti positif. Ya, pasti positif. Kalau sejak awal positif. Begitupun sebaliknya. Nah, jadi teman-teman, ikhtiarnya mau sukses enggak? Nah, berarti apa awali dengan berbaik sangka kepada Allah. Akhirnya, perasaannya juga baik, meresponnya baik, dan insya Allah hasilnya positif. Walaupun mungkin positifnya itu bukan versi kita. Bukan sesuai misalnya, tadinya kan saya pengen rumahnya luasnya 1 hektar, misalnya. Dikasihnya cuma tipe 21, gitu ya, misalnya sama Allah. Tapi itu ternyata, tapi nyaman ya, indah juga nih tipe 21, gitu. Saya lebih tenang, nggak sibuk beres. Coba kalau rumahnya luasnya 1 hektar, gitu ya. Dalam sebulan mungkin nggak beres-beres beresin rumah, ya, karena udah beres ruang tamu, ya kita lagi ngurusin ruang yang sana, ruang tamu udah kotor lagi dan seterusnya. Mungkin nggak beres-beres itu. Ya, kita mikirin rumah bocornya, debunya, apanya gitu ya. Pokoknya apapun hasilnya itu pasti positif, walaupun tidak sesuai dengan yang kita inginkan sejak awal.
atau misalnya tanya lagi sakit ya, sakitnya nggak sembuh-sembuh, malah udah ikhtiar nih, malah misalnya komplikasi. Tapi karena pikirannya positif terus, hasilnya insya Allah positif. Ya, dengan sakitnya itu dia makin dekat sama Allah, makin dikasih makin dikasih berat sakitnya, dia makin baik sama orang-orang karena sedang positif pikirannya, ya, perasaannya pun positif. Gimana kalau udah komplikasi, pikirannya negatif, yang terjadi apa? Makin tertekan, ya mungkin nanti kenanya psikosomatis ya penyakitnya, kemudian sama orang-orang di sekitarnya dikit-dikit marah ya, marah kok dikit-dikit ya, anak disemprot, suami dijudesin dan seterusnya gitu ya, akhirnya ngeluh aja dengan sakitnya dan nggak mau sholat. Banyak loh di rumah sakit itu ya, kalau ada mungkin teman-teman yang di kesehatan ya, mendapati orang-orang atau tetangga, orang-orang terdekat kita ya, kalau sakit itu malah makin jauh sama Allah karena sudah merespon sakitnya itu dengan negatif. Apaan sih Allah tuh ngasih saya sakit? Emang saya tuh salah apa sih sama Allah? Ya udahlah, nggak usah sholat aja. Ngapain sholat? Tuh ngasih sakit juga. Atau mungkin ya Allah juga tahu lah saya lagi sakit, nggak sholat nggak apa-apa dan seterusnya. Kita mendapati banyak yang seperti itu karena sejak awal pikirannya pun negatif. Ya. Jadi teman-teman silahkan terus berikhtiar dan teruslah berbaik sangka kepada Allah karena ini menjadi settingan hati yang sangat penting ya ketika berikhtiar. Berbaik sangka. Nah, sudah ya tentang ikhtiar, mudah-mudahan bisa memotivasi kita semua ya untuk terus berikhtiar karena ikhtiar itu perintah Allah dan ikhtiar itu insya Allah bisa mendatangkan cintanya Allah ya, mendatangkan cintanya Allah karena ikhtiar itu adalah perintah Allah. Ya seperti itu ya teman-teman. Lanjut ya, silakan kalau ada pertanyaan bisa mulai di-share pertanyaannya di kolom chat ya. Saya ingin meneruskan yang kedua. Dari kalau teman-teman masih ingat di PPT sebelumnya ya, di penjelasan sebelumnya bahwa hasil itu, ya kan kita berikhtiar itu pengen hasil ya. Hasil itu sangat dipengaruhi dua faktor ya. Sukses itu dipengaruhi dua faktor. Maksudnya sukses keluar dari masalah ya. Apa faktor pertama adalah ikhtiar, yang kedua adalah adanya sunnatullah. Ya, mudah-mudahan simulasi yang saya contohkan, saya jatuhin apa ya kemarin? Tisu ya. Nah, itu kan ya. Jadi saya sukses menjatuhkan tisu itu karena ada faktor ikhtiar yang saya lakukan, yaitu melepas. Nah, kita udah bahas nih tentang ikhtiarnya. Nah, yang kedua adalah ada sunnatullah. Persentasenya, ya, jika dikatakan sukses itu 100%, maka dua faktor ini ya, persentase yang lebih besar adalah sunnatullahnya. Ya, hukum alam kalau bahasa Indonesianya. Hukum alam, ya, hukum yang Allah ciptakan di alam ini. Dan ini sifatnya pasti hukum alam itu, ya. Pasti kecuali Allah cabut hukumnya. Ya, seperti misalnya api yang membakar Nabi Ibrahim, kan pasti itu hukum alam, api itu pasti membakar, tapi ketika Allah cabut ya khasiat api itu, maka ya dinginlah api. Tapi secara sunnatullah, api itu membakar. Nah, ini akan kita bahas. Karena dengan kita memahami dan meyakini sunnatullah ini yang mempengaruhi kesuksesan. Ini pengaruhnya sangat besar dibandingkan ikhtiar kita. Ya, ikhtiar tetap lakukan, sudah ditakar ya. Kalau ikhtiarnya butuh 1%, nah maksimalkan di 1% itu. Misalnya apa? Saya ngasih contoh belum ya minggu kemarin? Misalnya saya butuh tambahan penghasilan, ya. Ikhtiar yang saya lakukan sepertinya cukup deh jualan sarapan pagi, misalnya nasi uduk gitu ya. Nah, jualan nasi uduk itu kan mulai jam 5 pagi bisa buka lah lapaknya, jam 7 udah selesai. Targetin aja jam 7 udah selesai, cukup lah gitu ya. Apalagi kalau di pinggir jalan udah cukup. Gitu. Udah selesai. Nah, berarti kan mungkin istilahnya itu hanya sekian persen ya. Kalau misalnya 100 kalau kita, karena kan itu cukup 2 jam gitu ya, jam 5 sampai jam 7. Atau mungkin kalau mempersiapkannya butuh 3 jam, 5 jam lah dalam sehari kita alokasikan waktu untuk ikhtiar tadi. Nah, itu cukup segitu gitu ya. Nah, mungkin itu kan berarti mungkin hanya sekian persen ya. Dari 100% tadi, ikhtiar segitu kan hanya sekian persen.
Nah, dari sekian persen tadi, taruhlah misalnya kita ikhtiar dari 5 jam sehari itu, taruh misalnya itu 30% misalnya ya. 30% ikhtiarnya. Nah, di 30% itu teman-teman maksimalkan. Ya, berarti bikin nasi uduk terenak. Ya, survei dulu ya. Dengan bumbu ini kirim ke teman-teman misalnya. Tester dong, enakan dengan bumbu yang mana misalnya. Lalu surveilah dengan cara apa. Terus ikhtiar, jualannya di mana? Jangan dibelokkan misalnya ya. Jangan dibelokkan, atau orang juga mau parkir di mana, apalagi yang punya mobil, ya susah gitu. Nggak ada tempat parkirnya 1 meter, 1 kilo ya dari tempat kita jualan. Terus gimana secara sunatullahnya gitu ya. Nah itu kan takaran-takaran begitu, perlu ditakar. Nah, jadi maksimalkan di yang 30% tadi. Ya. Atau kalau ikhtiarnya cuma 1%, ya taruhlah saya membuang tisu itu cuma 1% ikhtiarnya. Ya udah maksimalkan buangnya. Buka tangannya maksimalkan gitu. Jangan cuma gituin doang ya gimana mau jatuh gitu si tisunya gitu. Maksimalkan dalam membuka tangannya supaya tisunya jatuh. Nah itu di poin ikhtiar ya. Berapa persen kita takar, kemudian maksimalkan di situ. Ya. Kemudian nah yakin dengan sunatullah. Nah mainkan sunatullah ini ya. Supaya suksesnya, nah karena sunatullah mempengaruhi, berarti kan kalau tadi ikhtiar itu 1%, sunatullahnya 99% mempengaruhi keberhasilan. Nah ini yang kadang-kala luput dari perhatian ya. Nah sunatullah itu yang pertama ya, ini bahasa saya aja teman-teman ya, nanti teman-teman silahkan membahasakan dengan bahasa apa ya. Sunatullah itu yang pertama ada istilah qadar. Ya. Qadar itu adalah karakteristik atau khasiat suatu benda. Jadi teman-teman qadar ini kalau teman-teman perhatikan ya, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan, yang Allah ciptakan itu kan benda ya. Baik benda mati ataupun benda hidup. Kita lagi nggak bahas benda goib ya. Pokoknya semuanya itu adalah benda. Ya, yang bisa kita jangkau oleh akal kita kan adalah yang terindra. Jadi yang tidak terindra tidak kita bahas dulu hari ini. Tapi yang bisa kita indra, Allah itu menciptakan 2 benda, benda mati dan benda hidup. Nah, kedua benda ini mereka punya karakteristik. Karakteristik Allah ciptakan sejak benda itu Allah ciptakan. Contohnya tadi api. Sejak Allah menciptakan api, karakter api itu adalah membakar, ya, atau bisa mendidihkan, ya, mendidihkan sesuatu, ya, atau bisa melumerkan sesuatu. Itu karakteristik api. Bisa apa lagi ya api itu? Itulah pokoknya api ya. Itu karakter dari api. Jadi nggak bisa. Nah, jadi dengan karakter api ini kita bisa berikhtiar tuh. Misalnya apa? Saya mau memasak, ya, masak, ya. Misalnya ungkep ya. Ternyata dengan karakter api yang bisa kita pahami, ungkep itu ternyata ya menurut pengalaman orang-orang yang sudah biasa masak ya. Nah, karena saya itu bukan ahli masak, saya ahli makan, teman-teman ya. Katanya gitu ya. Nah, biar meresapnya bagus, apinya kecil ketika ungkep. Katanya begitu ya. Kalau salah nggak apa-apa lah ya, karena saya memang bukan ahli masak. Nah, katanya gitu, apinya kecil aja, sedang gitu, supaya lebih meresap tuh ungkepannya. Jangan besar, karena nanti cepat sat gitu ya, airnya cepat habis, nanti nggak meresap. Nah begitu. Apalagi kalau ditutup pancinya, nah itu lebih bagus lagi. Nah itu kan kenapa? Karena kita sedang belajar karakteristik api sebetulnya, ya, sedang belajar karakteristik api. Nah kemudian api itu bisa mendidihkan air, ya, sehingga menjadi 100 derajat Celcius itu kan mendidih berarti gitu ya. Nah itu dengan besar tertentu berapa menit gitu ya. Kayak saya tuh bisa misalnya kalau teman mau bikin telur rebus gitu ya, berdasarkan apa namanya tes yang saya lakukan ya, apinya itu sedang ya, jangan besar. Dengan api sedang ya, dengan api sedang saya bisa memprediksi. Jadi biasanya tuh saya nunggu mendidih ya, kemudian mungkin kalau pengen cepat besarin dulu apinya ya, biar mendidihnya cepat. Nah kalau sedang mendidih apinya sedang, baru saya masukin telur. Nah setelah itu kalau mau telurnya setengah matang, 5 menit sejak itu saya angkat ya, sejak mendidih masukin telur dengan api yang kecil ya, api sedang gitu.
maka 5 menit itu cukup, setengah matangnya itu pas gitu buat dikonsumsi yang di rumah. Kalau pengen agak encer lagi, berarti mungkin cukup 4 menit. Nah, tapi kalau matang banget 7 menit. Nah itu saya begitu biasanya ya. Itu kenapa? Karena sudah belajar karakter si apinya gitu. Pengalaman aja kan itu. Nah jadi teman-teman dengan mempelajari karakter kita bisa menentukan kesuksesan ikhtiar. Karena pasti si api itu pasti begitu kerjaannya. Ya pasti begitu. Kemudian, nah dari situ juga tidak hanya belajar karakter api, tapi kita sedang belajar karakter air. Ternyata air itu kalau dipanasin akan mendidih. Kita juga belajar air sebetulnya. Kenapa pakai air? Kenapa nggak pakai minyak merebus telur itu? Karena kita tahu karakter minyak dengan karakter air berbeda. Dengan air namanya merebus, dengan minyak namanya menggoreng. Maka kalau pengen telur rebus, ya dengan air. Kalau direbusnya dengan minyak, saya belum pernah nyobain sih ya. Telur bulat dimasukin ke minyak gitu ya, jadinya apa nggak tahu kayak apa, pernah nggak ya, silakan bikin percobaan, tapi yang jelas pasti beda hasilnya. Nah karena kita belajar karakteristik tuh kayak begitu. Nah, kita jadi Masya Allah ya, Allah itu kasih karakteristik di alam ini sebetulnya untuk menolong kehidupan kita. Itu fasilitas yang sangat yang sempurna yang Allah kasih untuk menolong ikhtiar-ikhtiar kita ya. Misalnya kita lapar, butuh, atau kita sakit misalnya, sakit itu kan butuh banyak vitamin C. Nah, berarti cari nih karakter-karakter makanan yang banyak vitamin C-nya. Kenapa vitamin C? Ya karena karakteristik vitamin C adalah bla 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 gitu. Atau kita mungkin kalau ada luka, kita butuh banyak protein. Kenapa protein untuk luka itu? Karena karakteristiknya protein adalah apa teman-teman? Untuk regenerasi sel, ya kan kayak gitu. Berarti kita biar pengen cepat lukanya sembuh, cari benda-benda yang karakteristik yang memiliki protein yang sangat tinggi. Kenapa? Karena dengan proteinnya tinggi berarti sel ini cepat sekali untuk regenerasi, kan gitu ya. Itu kenapa kita bisa mikir begitu? Karena kita sudah belajar karakteristik dari protein tadi. Protein ada di mana? Protein itu adalah bagian dari karakteristiknya. Mungkin protein itu ada di telur ya. Berarti karakteristik telur salah satunya apa? Ada proteinnya ya gitu. Atau mungkin mengandung lemak. Atau di kacang-kacangan kalau pengen nabati nggak mau hewani kan gitu ya. Nah karena ada ternyata ya di nabati mengandung protein juga. Nah dari situ kan kita berikhtiar. Yang bikin sukses kita itu tadi sunatullah ini yang besar mempengaruhi. Ya. Kemudian mungkin apalagi ya. Nah itu namanya qadar. Termasuk kita punya hati. Nah hati juga benda ya. Hati itu ada qadarnya teman-teman, ada karakteristiknya. Hati itu coba kalau dibentak kira-kira hati meresponnya gimana? Pasti merespon sesuatu hati itu karakternya. Ya kalau dibentak mungkin respon hati itu sedih, marah, tersinggung, merasa diinjak, ya. Atau ada yang dibentak bahagia. Cie, kamu makin membentak aku makin manis deh. Misalnya gitu ya. Dia bahagia gitu. Karena bentaknya itu dianggapnya apa? Berarti dia sayang sama aku. Ya mungkin karena aku ngeyel dari tadi, dia bentak. Berarti dia sayang. Jadi dia senyum. Nah, tapi hati itu bisa karakternya itu adalah merasakan sesuatu, itu karakternya hati. Ya. Dan kita tahu kalau dibentak kemungkinan besarnya jadi negatif. Respon hati. Tapi kalau positif, respon hati itu kemungkinan besarnya adalah positif juga. Nah, maka teman-teman, kalau tadi ya, sunatullahnya itu begitu. Nah, jadi kalau kita belajar karakteristik hati atau qadar dari hati, maka kita akan mudah tuh ya berbicara sama orang lain. Tahu nih, oh kalau begini efeknya begini. Kalau begitu efeknya begitu. Sama anak pun begitu. Ya, atau nanti kita belajar karakteristik otak. Ya. Tadi kalau dibentak, hati merespon apa? Anak negatif. Sedih anak tuh kalau dibentak. Atau mungkin kaget. Ya. Ada kalau bahasa Sundanya itu anak tingar kalongen. Naon ya, Tayani. Bahasa Indonesianya apa? Bengong aja anak itu ya. Kayak shock gitu. Jadi dikit-dikit bengong. Gitu. Nah itu karena mungkin apa? Sering dibentak. Atau sering mendengar bentakan. Mungkin orang tuanya sering berantem gitu ya. Nah, jadi kaget otak si hati itu yang responnya begitu. Nah, otak juga punya karakteristik. Apa karakteristiknya itu? Dia akan merespon tadi, bentakan tadi. Ya, otak itu menerimanya nih, kalau anak dibentak, otak itu menerimanya apa?
ibuku nggak sayang, ya diomelin gitu. Otak tuh nerimanya aku nggak diterima, aku tuh nggak disukai, ya. Ibuku tuh benci aku, ayahku benci aku, ya. Aku anak yang tidak diinginkan. Begitu loh, otak itu meresponnya itu begitu, ya. Ada karakteristik yang bisa seperti itu respon. Nah, jadi karena otak itu salah satu bagian dari proses berpikir ya. Akhirnya apa ketika otak merespon begitu? Ya hasil berpikirnya apa? Ya memang akhirnya negatif-negatif terus gitu ya teman-teman. Nah kita tidak tahu nih bisa jadi anak itu sekarang bermasalah karena memang faktor kita. Kita nggak paham sunatullahnya gimana tuh, yang harusnya diapain. Nah jadi kalau paham sunatullah, insya Allah kita dimudahkan. Nah kemudian contoh lainnya ya, ada sunatullah dalam tubuh manusia itu ada naluri ya, atau gerizah ya. Nah itu sunatullah juga. Itu karakteristik yang Allah ciptakan pada manusia. Naluri misalnya naluri naluri mempertahankan diri atau gerizah bako ya misalnya. Nah ini teman-teman kalau ikut pembinaan ini dibahas detil di pembinaan ya. Jadi silakan kalau mau gabung ikut pembinaan, kita insya Allah akan mulai di Selasa sore minggu depan ya, teman Yani ya. Tanggal 5 yang akan datang. Ya insya Allah. Jadi silakan bergabung. Kalaupun teman-teman sudah ikutan, ajak yang lain silahkan. Ajak sebanyak-banyaknya sahabatnya, saudaranya untuk ikut di pembinaan di pembuktian cinta ya silahkan. Karena nanti misalnya kita juga akan mendetil di pelajaran Sunatullah ini. Nah jadi udah 6:30 ya. Saya langsung ke intinya aja. Jadi intinya teman-teman kalau kodar-kodar yang ada di dunia ini kita pahami, maka kita insya Allah menghantarkan kita menuju kesuksesan dalam ikhtiarnya lebih besar lagi. Karena kita paham sunatullah. Ya. Kalau pengen sembuh, ya sakit giginya, kira-kira dikasih obat apa, Tayani? Tayani pernah sakit giginya? Pernah sakit gigi tuh? Pernah. Ya, nah berarti kita cari khasiat atau karakteristik atau kodar dari obat-obat yang ada di alam ini. Ya. Kalau sakit gigi, teman-teman, jangan dikasih obat diare. Itu namanya jaka sembung bawa golok gitu ya. Karena apa? Diare itu, obat diare karakteristiknya bukan untuk menyembuhkan sakit gigi. Karakteristik dia, kodar yang Allah ciptakan di obat diare itu berarti untuk menyembuhkan sakit yang ada di perut kita, ya. Diare kita memang. Atau sebaliknya, diare dikasih obat gigi, itu juga nggak nyambung gitu. Karena karakteristiknya bukan ke sana. Nah, jadi dengan belajar karakteristik hukum Allah, hukum alam ini ya, dengan belajar kodar-kodar, makanya kan ada iman kepada kodar dan kodar. Kodar itu adalah karakteristik yang Allah ciptakan di alam ini pada benda-benda. Nah, kita harus yakin tuh, karena bagian dari iman juga ya. Yakin Allah menciptakan kodar itu. Maha besar Allah ya. Maha kuasa Allah menciptakan kodar-kodar yang begitu luar biasa di alam ini. Tinggal kita manfaatin aja, gitu kan. Tinggal kita manfaatin untuk mensukseskan ikhtiar kita. Gitu ya teman-teman. Nah, ada juga kodar yang berupa, nah, saya sebutnya kalau tadi kan teman-teman yang kita pelajari tadi kodar sering dipelajari di sekolah sebetulnya kodar-kodar itu ketika kita mempelajari hukum kimia dan hukum fisika. Lagi belajar kodar sebetulnya, ya. Air itu H2O ya kalau nggak salah ya. Udah lama sekolahnya. Ya H2O atau oksigen tuh O2, nah kayak gitu. Karbon dioksida itu CO2. Nah itu kan sebetulnya rumus-rumus yang hasil penelitian. Ini air itu mengandung apa? Apa karakteristiknya? Air itu karakteristiknya mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Permukaannya selalu datar, itu karakteristiknya. Termasuk kandungannya itu apa? Nah itu kan karakteristik juga. Karakteristik oksigen, menyegarkan, gitu ya. Karbon dioksida, kotor dan seterusnya gitu. Nah itu kan semua karakteristik. Berarti kan kalau pengen segar jangan menghirup karbon dioksida, gitu kan? Saya pengen segar, jangan datang ke kemana Tani? Jangan datang ke apa namanya? TPA, tempat pembuangan sampah. Nah, jangan datang ke situ ya. Jangan datang ke terminal ya misalnya, terminal bis gitu. Jangan ke sana. Kalau pengen segar itu datangnya ke pegunungan. Kenapa? Karena di sana oksigen banyak. Karena kita tahu karakteristik dari tumbuhan itu mengeluarkan oksigen. Tapi ke pegunungannya jangan malam, karena di saat itu mengeluarkannya karbon dioksida. Nah itu kan hukum fisika kan kita tuh belajar sebetulnya. Itu sedang belajar kodar-kodar yang Allah ciptakan. Nah
Ada sunatullah lain apa? Yaitu hukum mental. Siapa yang menabur, dia yang menuai. Ya, saya mengistilahkannya hukum mental. Dia yang menabur, dia yang menuai. Atau hubungan sebab akibat. Ya, ini berdasarkan surat Al-Isra ayat 7. Ya. Jika in ahsantum ahsantum. Ya. Jika kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik. Ya, ini Allah yang bilang. Li'anfusikum, ya, untuk siapa? Untuk dirimu sendiri. In apa? Ini kok saya nggak jelas lihatnya ya. In asaltum falaha. Ya. Ini ketahuan ya, saya belum merojah ayat ini. Maka ya, jika kamu berbuat jahat, maka falaha. Ya, untukmu itu, ya. Untukmu kejahatan itu, untuk dirimu sendiri. Jadi seperti itu teman-teman. Siapa yang menabur kebaikan, dia akan dapat kebaikan. Nah, ini penting sekali kita pahami juga ketika kita berikhtiar. Ini adalah sunatullah teman-teman. Ya, jadi tadi contohnya ikhtiarnya kalau kita dari sejak pagi udah ngomel-ngomel, berarti yang ditabur baik apa buruk? Buyuk. Buyuk. Ya. Kira-kira efeknya seharian itu apa ke kita? Ngomel-ngomel. Ke kita efeknya apa? Semua yang di rumah cemberut. Apalagi ya, kitanya juga sport jantung terus ya, kesal dan seterusnya. Sejak pagi udah ngomel-ngomel, efeknya kita sendiri yang menaburnya. Coba sejak pagi, kitanya senyum-senyum bahagia, sebar senyum ke yang lain gitu ya, ke anak-anak dan lain. Pasti apa efeknya? Seharian itu mungkin ya pasti insya Allah positif seharian itu ya. Udah kan ya? Pernah diliatin video ini udah ya? Di kajian subuh udah belum? Ya udah diulang aja ya. Kita lihat videonya. Bagi yang sudah, semoga menambah. Anggap aja lagi murojaah. Ya. Bagi yang belum, ya silakan disimak. Ini adalah contoh kita, apa yang kita tabur kita akan menuai. Ya, itu kalau kita menabur keburukan.
Jadi bisa jadi saat ini yang kita sedang rasakan buruk ya, mungkin kita sedang mendapat keburukan ya masalah. Coba deh teman-teman evaluasi diri, mungkin ini adalah akibat perilaku kita di masa lalu ya. Kita ya mungkin ada apa namanya? Ya hubungan kita dengan orang lain dulu gimana? Mungkin kalau kita sekarang rumah tangga misalnya ya. Rumah tangganya banyak masalah gitu ya. Coba dulu ya. Coba dulu ketika menikah niatnya apa? Ya. Menikahnya karena apa? Ya. Ingat ya, niat itu seseorang akan mendapatkan apa sesuai dengan apa yang diniatkan. Ya. Kalau niat nikah karena Allah, mencari ridho Allah, ya insya Allah apapun masalah yang terjadi akan terasa ringan ya, karena kita memahami bahwa berarti inilah cara Allah agar saya terus mencari ridhonya. Tapi kalau di awal menikahnya karena cinta, nah kita menabur ya, itu kan berarti kan kita menabur itu ya, kita menanam itu tuh sejak awal karena cinta, karena nafsu. Maka silahkan nanti kita akan menuai itu. Ya. Bisa jadi justru masalah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga itu apa? Kita merasa nggak dicintai, ya, atau menikah suami ada tapi kita nggak merasa dicintai, atau mungkin menikah karena mencari teman hidup. Nah, bisa jadi selama menikah kita merasa kesepian, walaupun suaminya sebelah kita. Ya. Kita yang menabur, kita juga yang menuai. Anak, coba. Sekarang kita kaget-kaget setelah balik dia sulit sholat dan seterusnya. Mungkin dulu ya kita nggak belajar gimana cara didik anak yang benar, bagaimana menanamkan iman sama anak ya. Setiap ada kajian malas-malasan, banyak aja alasannya gitu ya. Apalagi kalau parenting sejak awal mahal gitu ya. Nah tapi ketika anaknya sudah rusak, kecanduan game dan seterusnya, lebih mahal mana untuk memperbaikinya. Nah kita yang menabur dulu. Kita yang malas-malasan gitu ya, tidak paham ilmunya, tidak tahu ilmunya, sekarang kita yang menuai. Apapun masalahnya, coba cek deh. Kemungkinan kita yang nabur dulu, ya. Sekarang sedang menuai. Nah itu teman-teman ya. Nah bagaimana kalau menaburnya kebaikan? Nah ini favorit saya nih videonya. Silakan ya. Buatlah orang di depan Anda tersenyum. Ketemu atasan, usahakan atasan tersenyum dengan Anda. Ketemu bawahan, usahakan tersenyum dengan Anda. Ketemu satpam, usahakan satpam itu tersenyum dengan Anda. Pak, apa kabar? Wih, ada lu aman dah. Dah gitu lah. Itu bikin dia positif. Ketemu OB, usahakan positif. Kopi mana kopi? Kalah Starbucks sama lu, luar biasa. Udah. Ketemu istri di rumah, bangun tidur, positif lah. Alhamdulillah. Kok hari ini cantik banget? Bisa aja. Yang penting positif. Saya bersumpah, tiap hari saya begitu. Tiap hari begitu. Tadi pagi dia sahur, tapi dia belum sahur kan, masih bangun tidur kan. Saya deketin mulutnya tuh, saya cium. Apaan sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Enggak, gue bingung sama lo. Kenapa? Lu bangun tidur aja mulut lo masih wangi. Padahal saya nggak cium. Gue takut pingsan. Saya cuman menghiburnya. Kenapa? Karena saya harus isi. Begitu saya positif sama dia, hari itu selamanya positif dalam hidup saya. Ya. Tadi taksi itu yang jemput saya itu bayar tol dengan 100 ribuan. Orangnya kesel, lalu kemudian dia lagi nyari receh. Saya berusaha menggembirakannya. Saya bilang apa ya? 90 aja. Oh yang benar? Iya cukup 90. Makasih Pak. Iya, selesai. Karena hidup kita adalah memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Kelar hidup lo. Beneran, kelar hidup lo. Ya, kelar hidup lo. Hari itu bahagiakan orang lain. Kelar hidup lo. Terutama wanita, jangan macem-macem. Hidup Anda nih pria tergantung wanita. Bahagiakan mereka, kelar hidup lo. Biarkan wanita, biarkan. Walaupun sen kiri belok kanan, biarin. Itu namanya
The power of emak-emak. Emak-emak nggak ada salahnya. Hati-hati, ini rumus kehidupan. Ibu, istri, wanita tuh tidak bisa salah. Serius. Serius. Anda sebagai suami, istrimu bersalah tidak akan. Enggak Pak, istri saya salah Pak. Dia belanja banyak banget. Salah lo yang kurang ngasih duit. Tapi Pak, dia nggak pernah tutup aurat Pak. Dia nggak sholat, dia nggak ngapa-ngapain. Salah lu, kurang wibawa dalam menyuruhnya. Laki-laki salah semua. Serius ini Pak, dalam pergaulan itu minta maaflah kepada istri. Biar gimana pun kamu salah. Rumus nomor 1, wanita tidak bisa salah. Rumus nomor 2, bos tidak bisa salah. Bos lo wanita, kelar hidup lo. Kasihan banget sih wanita. Siapa sini yang bosnya wanita? Siapa di sini yang wanita ngacem? Muslimah kok ada. Kau muslimah ya. Ya teman-teman ya. Ya itu beliau tadi sedang membicarakan ini juga kalau diperhatikan. Sedang membicarakan karakteristik dari wanita. Nah, karakteristiknya gitu tuh ya. Bahagia kan mereka kelar pokoknya gitu. Kalau nggak dibahagiain, nggak kelar berarti hidupnya. Karakteristik wanita gitu ya. Tapi insya Allah bukan wanita yang begitu yang di sini ya. Insya Allah di sini masih lihat. Buatlah Ya. orang. Nah, itu teman-teman tentang ikhtiar dan sunatullah. Jadi kesimpulannya kalau mau hasil, mau sukses ya, dalam berikhtiar keluar dari masalah, maka teman-teman ikhtiarnya maksimalkan ya 100%, takar dulu terus maksimalkan dalam takaran itu. Yang berikutnya sunatullahnya. Yakin 100%. Pasti nih kalau aku misalnya mau mengairi sawah, pasti nih kalau aku naruh airnya pakai toron di atas gitu ya. Pasti ngalir airnya. Harus yakin itu. Ya. Aneh juga kalau ada orang yang nggak yakin bahwa air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Kan kita yakin itu ya. Maka yakin pula kalau kita menabur kebaikan, akan dapat ke kita kebaikannya. Dan begitu pun kalau kita menabur keburukan, pasti kita juga keburukannya. Suuzon misalnya sama orang. Lihat aja deh. Ya, capek tiap ketemu orang ya. Dikritik tuh orang itu. Dalam hati sih mungkin ya. Ih kerudungnya mencong. Ih enggak nggak matching amat sih gitu ya. Ya lo itu lipstiknya tebal banget gitu ya. Ya lo itu alisnya gitu ya. Nah, terus aja gitu dikritik dia ketemu orang. Capek hatinya. Efeknya gimana? Lelah hatinya ya. Bisa jadi kalau kelelahan hati itu biasanya ya nantilah ada penyakit di hati gitu ya. Ada kemungkinan ke sana. Nah, jadi hati-hati. Ke fisik kita juga nggak bagus gitu ya ketika kita itu ikhtiar dan sunatullah itu tidak dimainkan. Ya, sunatullahnya kalau menabur yang buruk dapat keburukan. Nah, setidaknya teman-teman ya, kalau kita menabur yang baik, ya, tapi kita merasa kok nggak balik-balik ke saya kebaikannya ya, tapi setidaknya teman-teman insya Allah kebaikan yang kita tabur saat ini akan kita terima kembali kebaikan itu kapan? Di surga. Ya. Nah, salah satu menabur kebaikan itu apa? Taburlah ya. Menabur ucapan-ucapan yang baik. Ya dan tidak ada satupun ucapan ya yang paling baik di muka bumi ini yaitu apa? Selain ucapan yang menyeru kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, jadi teman-teman bicara baik atau diam kan gitu ya. Nah, itu juga efeknya pasti ke kita insya Allah ya. Ketika kita beramar ma'ruf nahi mungkar ya, di dalam rumah kan kita juga melakukan itu nasihat yang baik ya itu karena perkataan yang terbaik ya dan insya Allah efeknya juga baik ke kita maka dan tidak hanya efek di dunia tapi efek di akhirat juga. Saya garis bawahi sedikit ya tentang dakwah ini teman-teman. Ya, ini dengan kita berdakwah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ini adalah bisa kalau dari sisi konsep ikhtiar ya, ini juga bisa merupakan bentuk ikhtiar langit kita. Ya, kenapa ikhtiar langit? Karena dakwah itu adalah perintah dari Allah ya, merupakan kewajiban dan Allah berfirman ya di dalam Al-Qur'an ya bahwa apa? Di surat ada yang hafal teman-teman yang bunyinya adalah apa namanya? Intan surullah yansurkum ya.
barang siapa yang menolong agama Allah ya dengan cara berdakwah, maka Allah akan menolong kalian. Nah, jadi kalau ikhtiarnya pengen sukses, pengen berhasil ya, maka selain ikhtiar dan sunatullah tadi, maka teman-teman berdakwahlah ya. Salah satu ikhtiar langit ya ini. Berdakwahlah karena janji Allah akan ditolong. Tapi insya digarisbawahi, ditolongnya dengan caranya Allah ya. Dan dikatakan sukses, berhasil juga dengan versinya Allah. Ya. Maka di sini penting sekali ada apa? Ada, sebentar, ini ada ini. Yakin, sabar, pasrah, dan syukur. Ini penting sekali kita miliki sebagai kunci-kunci dari keberhasilan ikhtiar. Ya. Kesuksesan ikhtiar dan sunatullah tadi barengi dengan ini, yakin, pasrah, sabar, dan terus bersyukur, berbaik sangka terus kepada Allah. Ini sebetulnya untuk menjelaskan ini juga butuh sesi sendiri ya, tapi sementara itu saja dulu teman-teman. Dan ajakan saya adalah ini ya, ajakan saya setelah kita membahas keluar dari masalah itu dengan ikhtiar yang benar dan kaitkan dengan sunatullah tadi, maka 3M ini ya yang harus kita lakukan berikutnya. Mulailah dari sendiri, ya. Mulai dari yang kecil dan mulailah dari sekarang, ya. Ikhtiarnya. Ya. Berarti apa? Mulai dari diri sendiri, ya sudah kita bahas ya. Bertobat dulu, perbaiki diri, dan kita pelajari ilmu untuk keluar dari masalah itu apa. Karena ya, masya Allah, ya keren banget Allah itu, ya. Ketika kita dikasih ujian hidup, soal dalam kehidupan. Kan kalau soal di sekolah kita dilarang nyontek ya. Tapi kalau soal kehidupan justru wajib nyontek. Allah meminta kita wajib membuka kunci jawabannya. Berarti untuk apa? Pelajari. Ya. Pelajari cara menjawab soalnya. Pelajari hukum-hukum Islam. Secara kafah. Ya, kalau mempelajarinya sedikit-sedikit, semaunya, seenaknya gitu ya. Yang pengennya menenangkan aja deh mempelajarinya gitu ya. Atau fikih aja, saya sukanya cuma fikih. Nah, nggak bisa gitu ya. Karena jawaban-jawaban dari masalah kehidupan kita ada di situ. Kita nggak tahu ya. Kita diuji dengan soal yang mana. Yang jelas kunci jawabannya ada dalam Islam. Maka pelajari Islam secara kafah. Ya, mulai dari diri sendiri dulu. Bertobat, kemudian punya ilmunya. Setelah punya ilmu, maka prakteknya itu mudah. Ya. Mulai dari kecil-kecil dulu dan mulailah dari sekarang. Nah itu teman-teman yang bisa saya share. Ya, sementara saya kembalikan acaranya ke Teh Yani. Mangga Teh Yani kalau ada sesi tanya jawab. Ada Bu Dewi. Persilahkan. Bentar, aduh. Ini ada pertanyaan dari. Lapar ya? Bukan. Ada pertanyaan dari Bu Ani. Kita itu kan diperintahkan untuk berikhtiar. Adakah dalilnya? Kalau ada, mohon dijelaskan terkait dalil untuk berikhtiar itu sendiri. Ya, sepertinya minggu kemarin sudah ya dibahas ya. Jadi berikhtiar ini teman-teman ya, salah satu dalilnya adalah riwayat ya, riwayat Rasulullah ya waktu itu bertemu dengan seorang sahabat yang dia itu mau sholat ya, kalau nggak salah beliau itu mau sholat, kemudian meninggalkan untanya. Ya. Terus Rasulullah mengingatkan, kenapa engkau tidak mengikat untamu? Kata dia, aku bertawakal kepada Allah ya Rasulullah. Tidak, kata Rasulullah itu. Sebelum bertawakal, engkau harus melakukan sesuatu dulu ya istilahnya. Jadi ini teks hadisnya saya harus baca ya, tapi ini penjelasan dari hadis seperti ini. Jadi ikat dulu talinya, ikat dulu untanya, ya. Lalu bertawakal setelah itu, ya. Jadi berikhtiar dulu, ya diikat dulu ke pohon gitu ya si talinya itu atau ke tiang atau ke apa gitu ya, yang memang posisinya itu jangan diikatnya itu ke sesuatu yang bergerak juga, ya misalnya untanya diikat ke unta yang lain, ya dua-duanya kabur atau ya gitu, ya di ikhtiarnya ditali ke sesuatu yang memang dia tidak bergerak dan kuat gitu ya, mungkin pohon. Maka setelah itu bertawakal kepada Allah. Nah, ini menunjukkan memang ya salah satu ayat kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya
lewat lisan Rasulnya untuk berikhtiar. Tidak semata-mata pasrah, tawakal. Ya, gimana Allah aja. Nah, enggak. Dan kita mendapati, ya, kalau dari apa yang Rasulullah lakukan seumur hidupnya, ya beliau itu tidak pernah berhenti berikhtiar. Ya, ya salah satu dalilnya adalah berarti kan kita memang harus mencontoh apapun dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Rasulullah juga dalam hal apapun berikhtiar gitu ya. Berikhtiar menyelesaikan masalah apapun masalahnya gitu ya. Masalah yang dihadapi dengan istri-istrinya, dengan anaknya, dengan sahabatnya, semuanya ada ikhtiar. Ya. Termasuk bagaimana Rasulullah itu mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Beliau berikhtiar nggak pernah berhenti. Kita tidak mendapati Rasulullah itu duduk manis aja seumur hidupnya, cuma berdoa sama Allah, ya Allah jika Engkau berkehendak, ya Allah, Engkau akan membuat semuanya beriman, ya Allah. Gitu. Tapi kita nggak ada ikhtiar untuk menjelaskan apa itu Islam, apa itu syariatnya Allah, siapa itu Allah. Kita tidak ada upaya menjelaskan kira-kira sukses enggak tuh, gitu ya, nggak mungkin sukses. Jadi dengan melihat kehidupan Rasulullah itu menjadi dalil yang sangat kuat bagi kita, ya, untuk mengikuti beliau. Karena apapun yang ada masalah kehidupan yang beliau hadapi, beliau selalu berikhtiar. Tidak hanya duduk manis berdoa, tapi berikhtiar. Nah, itu ya teman-teman. Sementara ya, jadi kalau misalnya ayat-ayat, nanti bisa kita buka-buka lagi ya dalam ayat Al-Quran. Yang jelas banyak sekali yang menunjukkan kepada kita bahwa pentingnya berikhtiar ini. Bahkan Umar atau Abu Bakar, Umar kalau nggak salah, Umar bin Khattab itu pernah memarahi para sahabat yang hanya duduk-duduk di dalam masjid, ya, dan berdoa saja kepada Allah terkait masalah rezeki ini. Tapi Allah memerintahkan berikhtiar. Dan ikhtiar ini, ya saya mengistilahkannya ada dua itu ya, ada ikhtiar langit dan ada ikhtiar bumi. Nah, ikhtiar langit tetap takarub kepada Allah, tetap berdoa, berzikir, itu tetap ya. Baca Al-Waqiah itu kan perintah Allah juga ya, salat duha untuk membuka pintu rezeki ya, seperti itu. Berarti itu memang secara tersirat Allah memerintahkan ada sesuatu yang kita lakukan. Ya, bahkan, nah teman-teman sebetulnya kenapa sih diminta baca Al-Waqiah ya? Selain karena memang ada keutamaan dalam surat itu ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan surat Al-Waqiah itu, ya pahami ya, dalami maknanya, sebetulnya di dalam surat itu banyak sekali dorongan ya untuk kita berikhtiar. Silakan pahami ayat-ayat dalam Al-Waqiah. Jadi kalau mau tahu banyak ayat-ayat ikhtiar di surat Al-Waqiah. Ya. Jadi kalau paham betul makna Al-Waqiah itu, bukan mencukupkan diri sehari menghatamkan misalnya Al-Waqiah 5 kali gitu ya, pengen dapat rezeki, hatam duduk manis, pokoknya nangis-nangis sama Allah sampai baca surat Al-Waqiahnya. Bukan hanya itu, coba baca, pahami. Harusnya dia langsung berlari untuk berikhtiar ketika memahami surat Al-Waqiah. Nah, silakan ber-PR ya, PR untuk pahami makna-makna di surat Al-Waqiah. Sebetulnya meminta kita untuk berikhtiar. Ya. Itu teman-teman. Nah, insya Allah juga mudah-mudahan minggu depan ya dikasih kesempatan oleh Allah, kita akan bahas tentang perdalam lagi ya, dorongan untuk berikhtiar itu ada di dalam surat apa. Insya Allah tunggu tanggal mainnya minggu depan. Kita akan bahas satu tafsir, satu surat yang surat ini luar biasa, yang menghantarkan kepada Rasulullah memiliki energi yang besar untuk berikhtiar lagi. Surat apakah itu? Hadir ya minggu depan. Kejutan ini. Kejutan. Ya, saya kembalikan kepada penanya, Bu Ani. Jadi saya nggak mau buka dulu ayat-ayatnya, karena itu buat materi minggu depan ya. Oke, siap. Ditunggu ya, Bu Ani, di biar minggu depan hadir. Baik, Bu Dewi, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Masih ada beberapa pertanyaan di chat. Ini dari Bu Anggita. Assalamualaikum. Bagaimana kita bisa tahu dan yakin kalau ikhtiar kita sudah maksimal, maksudnya sudah benar? Terkadang kebanyakan orang lebih melihat hasil, karena hasil yang gagal itu terjadi karena ikhtiar kita yang kurang. Mangga, Bu Dewi. Iya. Jadi ini teman-teman ya, kalau bicara ikhtiar, sukses atau tidak, sebetulnya kita bisa menakar, walaupun mungkin takaran kita bisa mengevaluasi ya, mungkin walaupun evaluasi kita mungkin tidak sempurna ya, mengevaluasinya. Kita gimana pun namanya manusia itu terbatas memiliki kemampuan
memahami hakikat segala sesuatu. Kenapa tidak sukses? Nah, tapi kalau yang dimaksud adalah ikhtiar bumi, ya. Ikhtiar bumi di mana ikhtiar ini adalah sebetulnya urusan dunia, yang di mana urusan dunia saja Rasulullah itu mengatakan ya, untuk urusan dunia kalian tuh lebih memahami urusan dunia kalian. Ya. Jadi contohnya ya, ada istilah ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi ini adalah ilmu atau ilmu marketing, ilmu manajemen. Nah, itu kan ilmu dunia yang hukumnya mubah, ya, boleh kita pelajari, ya, dalam membantu kita untuk melaksanakan, mensukseskan ikhtiar kita tadi. Ada ilmu pertanian. Jadi kalau mau sukses bertani, pelajari ilmu pertaniannya. Nah, jadi kita bisa mengukur nanti, ya, misalnya kenapa nih padinya gagal terus. Baca dulu pesan cintanya, ya, mungkin ada dosa. Istighfar dulu, tobat dulu. Nah, lalu kita memikirkan, oh mungkin gagal panen itu karena waktu itu sempat ya lupa dikasih pupuk misalnya, ya, terlambat, atau harusnya ya macam-macam. Nah, dengan ilmu pertanian kita bisa mengukur kesalahan ikhtiarnya di mana. Ya. Jadi tapi kalau pakai konsep di kajian subuh ini ya, kemungkinan ya kegagalan dalam berikhtiar itu pertama ya. Ini ada sebetulnya nih. Kalau bahasan membaca pesan cinta ya, kegagalan itu berarti bisa jadi karena mana sih ini nggak bisa di bawah. Ya. Nah, di faktor-faktor ini teman-teman, nah cek aja. Kalau nggak sukses, berarti kan tadi tuh pertanyaannya gimana bisa ngukur sukses atau tidak ya gitu ya? Jadi kalau gagal terus itu, nah dia kalau gagal terus itu dianggap ikhtiarnya yang kurang. Oh iya. Nah jadi kita tetap evaluasi, makanya sering pentingnya muhasabah itu begitu ya seorang muslim itu. Ketika ikhtiarnya gagal, kita itu evaluasi aja. Mungkin yang salah di niatnya. Mungkin yang salah di caranya tadi ya, atau kondisi hatinya yang salah. Ya, jadi intinya atau termasuk mungkin kita nggak minta ditemani sama Allah. Ya, kalau nggak ditemenin Allah itu, ya kata Allah, dadah, selamat berjuang. Ya, aku nggak diajar aja, gitu ya. Jadi begitu. Jadi nggak sukses-sukses, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri ketika berikhtiar. Nah, jadi dan saya tuh lebih suka bukan ikhtiarnya gagal ya, tapi kesuksesan yang tertunda. Ya. Tapi kalau memang belum berhasil, jadi jangan bilang gagal, belum berhasil, tadi aja evaluasi tetap di mana yang saya kurang nih di sini. Atau mungkin kan kalau cara itu nanti ya terkait dengan poin cara tadi ilmu dunianya kita mungkin yang kurang ya. Bisnis gagal terus. Mungkin tadi ada yang kurang di ilmu dunianya. Kalau niatnya sudah lurus, ya kondisi hatinya udah bagus, ya tetap evaluasi. Kalau memang tetap pengen ikhtiar di bidang itu, ya terus evaluasi. Kalau badan pengen anaknya memang tetap anaknya pengen solih dan solihah ya, terus evaluasi yang mana yang kurang. Ketika memang kita sudah merasa semua sudah maksimal, nah teman-teman bisa jadi ada penghalang-penghalang dari ditolong Allah itu. Nah, jadi sebetulnya nanti ada poin tersendiri ya, kita akan bahas kenapa kita tidak ditolong-tolong oleh Allah. Gimana caranya supaya ditolong Allah? Ya, ada caranya. Nah, itu nggak tahu di bahasan kajian kapan ya. Insya Allah saya sudah siapkan sebetulnya PPT-nya. Gimana cara supaya ketika gagal lagi dan kita sudah merasa semua nih poin-poin ini sudah kita lakukan maksimal, tapi gagal terus, berarti ada yang menghambat tuh Allah menolong kita. Apa hambatannya? Nah, itu akan kita bahas ya, karena itu butuh satu sesi lagi pembahasan. Jadi mudah-mudahan penasaran ya. Insya Allah. Atau minggu depan mau bahas penghalang ditolong atau bahas tafsir dulu ya. Nantilah. Kita minta sama Allah yang terbaik. Yang mana dulu nih bahasannya? Karena masih terkait dengan kesuksesan dari ikhtiar kita. Dua-duanya. Ya.
sementara gitu dulu ya, nggak bisa terlalu mendalam, tapi yang jelas teruslah mengevaluasi diri ya, di poin mana yang kita itu jadi gagal. Ya. Saya itu udah maksimal semuanya, tapi gagal. Nah, tapi kalau saya pribadi sih seringnya ketika belum sukses gitu ya, memang ada kesalahan-kesalahan nih. Oh ternyata niatnya agak melenceng ya, niatnya agak melenceng. Saya nasihatin anak karena saya nggak nyaman, gitu ya. Atau kayak gini teman-teman. Ya jadi pentingnya niat ya teman-teman. Kemarin tuh ada bahasan di forum yang lain terkait niat. Nah jadi menurut teman-teman nih saya mau nanya, kalau kita dizolimi orang, misalnya dirampok, misalnya difitnah, nah, kita menerima, memaafkan atau membalas? Kira-kira yang mana? Pengennya mah membalas. Terima. Benar, jujur. Ya, jujur. Saya ini langsung ingin membalas nih. Pengennya mah begitu. Jujur itu enak loh. Ya, jujur kacang hijau, jujur ayam. Jadi teman-teman, apa namanya? Menurut saya tiga-tiganya. Ya. Menerima, tadi ya pokoknya ikhlas, menerima, ya, memaafkan dan membalas. Kok bisa gitu ya? Karena ada perintah Allah untuk membalas. Oh, di kajian apaan nih setelah membalas? Ya, misalnya ada orang mencuri, ada hukum syariatnya. Balasan bagi pencuri. Ya, ada nggak? Disuruh dibalas nggak sama Allah? Ada perintah. Asyariku wasyarikatu faqta'u aydiyahuma. Ya. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Bukan kedua tangannya ya, tangan keduanya tadi, mau laki-laki atau maupun perempuan. Nah, jadi memaafkan iya, tapi dibalas gitu. Ya udah maafin. Ya mungkin dia sedang lelah jadi mencuri ya. Mungkin dia memang ya macam-macam lah. Maafkan, terima, ya mungkin itu bukan rezeki kita gitu ya, terima. Tapi kita laporkan. Ya memang kalau institusinya Islam lebih baik ya, sangat baik gitu. Kalau sekarang kan institusinya bukan Islam ya. Melaporkan ya paling banter pencurinya mungkin didenda ya atau penjara gitu. Tapi kalau dalam Islam kan potong tangannya gitu. Nah, tapi niat itu penting ya. Niat itu penting maksudnya apa? Ketika kita mengadukan pencurian tadi dan ingin membalasnya, itu karena Allah, bukan karena kita dendam ya. Dendam kurang mah cenanya ya perampok itu. Mas hartaku ya udah puluhan tahun ya ini tuh ya. Itu laptop gitu ya, isinya kerjaan aku semua. Dia dendam, melaporkan. Nah, jadi kalau niat melaporkannya karena dendam nggak dapat pahala. Ya. Niat melaporkannya karena Allah memerintahkan ya untuk menghukumi orang-orang yang seperti tadi. Harus ditegakkan hukum untuk mereka. Itu sama seperti kisahnya Ali ya dalam sebuah keadaan mau membunuh seorang kafir saat itu ya karena Allah membunuhnya karena orangnya memang sangat durhaka ya membenci agama Allah. Tapi ketika berhadapan dengan orang itu pas mau membunuh orang itu meludahi wajahnya Ali. Akhirnya Ali tidak jadi membunuhnya. Nah, ditanya kenapa? Ya karena Ali sangat takut dia membunuhnya. Takut karena sudah diludahi. Nah, jadi niat ini penting sekali dalam berikhtiar supaya tetap lurus gitu. Betul-betul karena Allah niatnya. Saya menasihati anak bukan karena saya nggak nyaman, betul-betul karena memang Allah ya menitipkan anak ini, mewajibkan saya untuk mendidiknya dan seterusnya. Nah kadang-kala itu kecampur dengan ego kita tuh apa? Kesel nggak didengerin, kamu tuh nggak dengerin Umi ya, kamu nggak hormat Umi bukan, nggak ini bukan. Nah itu melenceng udah mulai tuh niatnya. Atau niat tadi ikhtiar misalnya jualan ya jualan kadang-kadang melenceng lagi. Kenapa jualan? Bukan semata-mata ikhtiar tapi fokusnya ke hasil. Saya tuh butuh uang butuh uang itu ya melenceng lagi tuh niatnya gitu. Jadi menjaga niat itu penting. Nah saya tuh biasanya kalau teman-teman kalau kita udah ya saya banyak ingat karena mungkin banyak membahas tentang ini ya. Jadi pas dalam kehidupan pun gitu kalau gagal itu
baca pesan cintanya, ya Allah di mana nih salahnya? Oh ternyata di niatnya tadi melenceng, ya. Niatnya melenceng. Ya saya pengen dengan nasihat saya, anak saya itu, atau tadi menuhankan ikhtiar ya. Misalnya salahnya itu adalah ketika kita menuhankan ikhtiar. Ada poin itu ya, pernah saya bahas juga. Saya berharap dengan nasihat saya, anak saya itu jadi baik. Tapi kalau udah dinasehatin bertahun-tahun, ya Allah dia nggak baik-baik, jadi kesal gitu ya. Kesal. Nah, pada kondisi begitu, ketika kita kesal dalam berikhtiar, ya udah evaluasi diri. Kemungkinan di niat, bicara, ada yang salah, atau kondisi hati tidak tawakal, gitu ya, atau menuhankan ikhtiar, berharap dengan ikhtiar kita semuanya sukses, semuanya hasil. Padahal itu mah bonus dari Allah, ya. Dan saya mengalami gitu juga, ya, seringkali mengalami gitu, ya, misalnya nasihatin anak, kesal tuh, ya, kok dia ngulang lagi, akhirnya baper tuh. Kalau udah baper, terus evaluasi diri, ya Allah gitu ya. Iya ya, saya tuh kurang tawakal tadi ya. Padahal merubah hati anak saya itu wilayah Engkau gitu. Wilayah hamba cuma ikhtiar. Mungkin tadi hamba kesel itu karena hamba berharap dengan ucapan hamba dia langsung bergerak, dia langsung berubah. Nah, istighfar lah di situ. Habis itu apa? Udah tuh tenang hatinya ya. Tenang hatinya jadi ikhtiar lagi, bisa lebih santai lagi ngadepin anak gitu ya. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau belum berhasil itu evaluasi aja terus. Kalau saya sih kemungkinannya yaitu kalau ke pribadi ya, ada yang salah di poin-poin ini gitu. Ada yang belum tepat atau melenceng gitu ya. Jadi terus aja berikhtiar. Sampai kita kapan? Ya sampai titik darah penghabisan istilahnya. Ikhtiar itu kan sampai kita sepanjang hayat. Karena kita akan menghadapi masalah-masalah terus ya sepanjang hayat itu insya Allah. Walaupun mungkin masalahnya bentuknya positif ya. Kan banyak uang masalah bukan? Masalah juga ya, banyak uang tuh masalah juga loh. Kayak ikhtiarnya bagaimana? Itu Tayani. Ya, ya saya sih berharapnya teman-teman nggak puas ya dengan jawaban saya, jadi belajar lagi di tempat lain atau nanti hadir lagi di pejuang sembuh selanjutnya gitu. Ya, terima Ada kasih. 7 lewat ya? Ya. Bu Dewi. Gimana Bu Dew? Mau ada berapa pertanyaan lagi emang? Ini yang baru terlihat sih 1, cuman ini takut kelewat kalau saya scroll ke bawah. Jadi yang terlihat ini ada 1, terus ada yang raise hand. Saya izinkan ke yang di online, yang raise hand ke Bu Yuli. Mangga Bu Yuli, saya persilahkan untuk bertanya ke Bu Dewi. Bu Yuli hadir? Jangan-jangan angkat tangannya dari tadi pagi tuh baru di. Enggak baru. Iya Bu Yuli. Ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu Yuli sehat Bu Yuli? Alhamdulillah Bu Dewi sehat. Ini setia nih Bu Yuli nih. Ini Bu Dewi tadi kan terkait kita berpikir positif ya dengan apa yang menimpa kita. Nah, apakah dengan kondisi saat ini melihat banyak sekali permasalahan. Halo? Iya, Bu. Iya, Bu, kedengeran, Bu. Apakah dengan kondisi yang saat ini, dengan banyak kesalahan yang sangat mencoloknya yang ketika pembunuhan itu ya, Bu ya. Lalu sekarang mulai pembungkaman, pelabelan ya, organisasi yang memang menyuarakan kebenaran. Nah, apakah kita masih harus berpikir positif dan ikhlas? Selain usaha kita adalah doa, dakwah, dan mencari ilmu dalam kajian-kajian. Nah, apakah setelah itu kita harus tawakal kepada Allah, terserah apa balasan dari Allah yang memang hanya Allah yang tahu. Nah, itu apakah kita masih tetap ikhlas dan positive thinking dengan kondisi ini? Karena mungkin kita harus berpikir bahwa dengan adanya seperti ini, itu atas Allah juga. Apakah benar berpikir seperti itu? Itu mungkin Bu Dewi. Ya, Bu Yuli, ini pertanyaannya, Masya Allah ya. Nah, jadi berbaik sangka dalam kondisi saat ini itu sangat penting, sangat-sangat penting. Pertama begini ya, pertama kadangkala ya, caranya Allah menyayangi kita itu dengan dikasih kesulitan kayak gitu ya. Bukan kadangkala, pasti ya. Misalnya gini, ketika Allah mengatakan bahwa kematian terindah itu adalah dengan syahid,
Ya itu kan, kematian tertinggi itu kan dengan syahid ya. Kita dapat gelar syahid. Atau intinya, atau hidup yang paling mulia itu apa? Yaitu hidup dalam Islam ya. Ketaatan dalam dakwah, dalam membela umat. Itu adalah hidup mulia. Jadi pilihannya, kalau mau tetap hidup, hiduplah dengan hidup yang mulia. Kalaupun mau mati, mati syahid. Nah itu adalah tingkatan tertinggi seorang muslim. Begitu ya. Nah, cuma kalau tidak dikasih masalah, bisa nggak muslim itu terhantar kepada kondisi begitu? Ya, sekarang sulit dipersekusi misalnya ya, ulama dipersekusi, terus dengan sepihak di organisasinya ditutup dan seterusnya. Tapi di hadapan Allah coba, kalau kita berpikirnya positif, di hadapan Allah, mulia nggak keadaan mereka? Mulia. Bahkan yang ditembak mati, syahid nggak? Syahid. Jadi pernah dapat penjelasan saya itu ya, kondisi perang itu adalah salah satu cara Allah memberikan kesempatan kepada umatnya untuk mati syahid. Jadi kalau nggak ada perang, gimana kita mau mati syahid gitu, ya? Jadi sunatullahnya perang itu memang selalu ada. Itu salah satu caranya Allah supaya kita bisa mati syahid. Mati syahid sesungguhnya gitu loh, mati syahid yang memang itu membela agamanya Allah. Allah kasih kesempatan, gitu ya. Itu berbaik sangka dari sisi yang satu, gitu ya. Baik sangka berikutnya apa, gitu ya. Teman-teman ya, dimanapun ya kita mendapati penjelasan dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah bahwa yang hak itu pasti menang. Ya, cahaya Allah itu pasti menang. Kapanpun pasti menang. Ya, cahaya Allah itu pasti menang. Jadi orang-orang yang berusaha memadamkan cahaya Allah itu ibarat seseorang yang ingin memadamkan matahari dengan cara meniupnya. Bisa nggak? Memadamkan lilin mungkin bisa dengan cara meniup, tapi memadamkan matahari dengan ditiup. Ya. Bahkan seluruh dunia, seluruh manusia di muka bumi bersatu untuk meniup matahari, bisa nggak matahari itu padam? Nggak bisa. Sehingga sebetulnya semakin mereka zalim, semakin mereka menghalangi agama Allah ini, saya itu justru merasanya semakin senang dalam tanda kutip ya. Apa? Mereka sedang menggali kuburan mereka sendiri. Kezaliman itu kan kembali kepada mereka. Iya. Iya. Jadi makin mereka zalim, silakan deh umat itu makin muak. Umat makin sadar, oh ini tidak boleh didukung, yang didukung itu yang mana. Jadi setiap keadaan, setiap kejadian biasanya menghantarkan ada saja orang-orang yang mendapatkan hidayah, yang akhirnya ikut berjuang. Coba lihat di Eropa, di negara-negara Barat, makin Islamofobia ya, atau bahkan sejak isu terorisme disanangkan sejak 9/11 itu ya, berapa banyak yang masuk Islam. Justru ketika mereka zalim, lihat ya barokah ya justru ke kitanya yang masuk Islam, yang malah kepoin Islam itu tambah banyak. Bahkan saya lihat video tuh di Facebook ada ya, pas Natalan kemarin, satu jamaah gereja apa ya, pokoknya dia nggak di gereja sih, pokoknya satu jamaah banyak sekali, kayaknya ratusan bersahadat bersama-sama di Natalan gitu. Nah jadi intinya teman-teman, kezaliman yang mereka buat itu sebetulnya justru makin mereka menjauhkan kepada mendekatkan mereka kepada kuburannya mereka gitu ya. Kehancurannya mereka semakin jahat, semakin zalim, semakin hancur, semakin dekat dengan kehancuran, dan kaum muslimin semakin dekat dengan kemenangan ya. Nah, jadi berbaik sangkanya di sisi itu gitu. Karena sunatullahnya tidak terjadi kebangkitan ya kaum muslimin ketika memang dalam kondisi adem, ayem gitu. Ya kita mendapati ya, bahkan di masa Rasulullah ya, kapan bangkitnya? Ketika memang kondisinya itu nggak adem ayem, makin dizolimi, makin kuat di kaum musliminnya. Jadi sebetulnya kezaliman mereka itu hakikatnya Allah sedang menguatkan kaum muslimin, sedang mengeliminasi ya, proses eliminasi ya. Di tengah kaum muslimin, mana lawan, mana kawan yang sesungguhnya. Karena bisa jadi sekarang kita melihatnya dia lawan, tapi dengan adanya kezaliman lawan itu berbalik menjadi kawan kita. Dia merasakan, wah ternyata salah ya. Karena di antara orang zalim itu, mereka itu, kata Allah apa, ikatan mereka itu seperti sarang laba-laba. Betul ya? Di antara mereka pun, mereka saling takut dengan teman-temannya sendiri. Jangan-jangan bentar lagi dia membela. Ya karena bagi mereka, tidak ada kawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Ya sekarang jadi kawan, besok jadi lawan. Lawan jadi kawan. Ya. Begitu di antara mereka itu. Ikatannya tuh sangat rapuh sebetulnya. Jadi semakin mereka zalim, sebetulnya kita semakin kuat. Betul nggak? Ngerasa nggak makin kuat, makin sini? Semakin mereka keluar kezaliman, makin banyak kaum muslimin yang sadar itu.
Nah, gitu mungkin Bu Yuli berbaik sangkanya bisa di situ ya. Ya. Di Iya, Bu. situ. Jadi tambah semangat. Ya, itu Teh Yani, udah kasihan udah jam 7 lewat karena nanti ada kajian selanjutnya ya. Misalnya dengan guru kita bersama, ya, kajian tafsir. Ya, silakan hadir teman-teman. Linknya nanti bisa di grup. Ya, saya mohon maaf lahir batin. Ya, pasti banyak salahnya. Saya minta dinasehati kalau banyak salah. Dan mendapati kesalahan saya, ya silakan nasihati saya dan Teh Yani juga ya, Teh Yani ya. Ya, Bu Dewi. Kesalahan Teh Yani adalah tidak menyuguhi kita makanan dan minuman. Nah, itu kesalahan Teh Yani ya. Ya, Dikirim ke rumah. Oke. Ya. Catat alamatnya. Di bandar ya. Ya, kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Angkat Teh Yani. Ya, terima kasih Bu Dewi. Insya Allah nanti pertanyaan yang belum sempat terbahas di Zoom ya ini dan teman kita di FB, Insya Allah Sabtu depan akan kita bahas. Semoga Allah izinkan kita berkumpul kembali di kajian subuh, Insya Allah. Baiklah teman-teman, kita tutup kajian ini dengan membaca segala sifat dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf lahir batin jika ada salah dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bu Dewi. Semuanya teteh. Kamu bikin status di FB ya. Teman-teman semua. Non Ibu. Tentang apa yang membuatku hijrah, berikan hatiku padamu. Takkan habis sejuta puji untuk ceritakan kebesaranmu. Kan teramat panjang doa ini untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis cinta ini tak lagi Teh Yani, lagunya di-share atuh. karena Kenapa? aku habiskan sisa Lagunya mau di-share, mau nyanyi bareng-bareng. Tenor udah siap-siap berdendang tuh. Ayo pegang pulpennya jadi mic. Ayo, Dewi. Diapalin. Ayo tenor. Aku pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada Ayo tenor. diri. Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini? Aku selalu bermimpi tentang indahnya bertemu dengan dirimu. Sedih lagu ini ya Allah. Istiqomah hijrahku, begitu nanti lepas lagi. Bila habis sudah, waktu ini tak lagi berpijak pada dunia. Yang mau ikutan mangga. Sisa hidupku hanya untukmu. Dan telah sudah isi tak lagi terpisah. Untuk dunia sana aku habiskan siksa cintaku hanya untukmu. Untukmu hidup dan matiku, ya Allah. Musim berganti sampai waktu terhenti, walau dunia memberi
sisa cintaku hanya untukmu. Kenapa ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayani. Ya, saya tutup ya. Semuanya.